Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali untuk mata pelajaran ekonomi bisnis kelas 10. Materi kita hari ini adalah badan usaha. Kita langsung saja ya. Pengertian badan usaha. Oke, apa itu badan usaha? Badan usaha adalah organisasi yang dibentuk untuk melakukan aktivitas bisnis, kemudian pekerjaan amal, atau penjualan produk atau jasa. Jadi itu yang disebut dengan badan usaha. Ya. Secara umum, badan usaha dibedakan menjadi yang pertama, perusahaan perorangan atau perseorangan. Perusahaan perseorangan ini didirikan oleh satu orang, modalnya juga dimiliki oleh satu orang. Jadi kalau ada keuntungan atau kerugian ditanggung oleh sendirian. Yang kedua adalah firma. Di sini ada dua pihak, yaitu pihak umum dan pihak khusus. Pihak umum itu yang mengelola badan usaha, yang mengelola secara langsung. Kemudian yang kedua adalah pihak khusus, yaitu khusus mengenai permodalannya. Dia hanya menyediakan modal saja. Ada dua pihak ya. Kalau yang ketiga, ini adalah persekutuan komanditer. Biasanya didirikan oleh dua pihak atau lebih, atau kita sebut dengan pihak pengelola dan pihak pemodal. Yang keempat adalah persekutuan terbatas atau PT. Biasanya PT ini dimiliki oleh orang-orang yang menyetorkan modal atau berinvestasi dalam bentuk saham di dalam perusahaan. Jadi hak dan kewajiban para pemegang saham itu tergantung dari besarnya persentase kepemilikan modal sahamnya. Seperti itu ya. Ini secara umum badan usahanya. Yang kedua, jenis badan usaha berdasarkan jenis kegiatannya. Yang pertama adalah badan usaha agraris. Agraris ini badan usaha yang kegiatannya itu berkaitan dengan pertanian, perkebunan, ya, yang berkaitan dengan alam. Yang kedua, badan usaha ekstraktif. Badan usaha ekstraktif ini kegiatannya adalah mengeksplor apa yang sudah ada yang bisa dihasilkan oleh alam atau sumber daya alam. Biasanya bergerak di bidang eksploitasi minyak bumi dan gas alam dan lain-lain. Berikutnya adalah badan usaha perdagangan. Kalau perdagangan ini jenis badan usaha di mana kegiatannya adalah membeli untuk dijual kembali. Membeli satu produk atau barang dibeli untuk dijual kembali tanpa adanya proses produksi apapun kecuali pengemasan. Berikutnya adalah badan usaha industri. Kalau industri ini badan usaha yang kegiatannya adalah mengolah bahan mentah menjadi produk yang siap untuk dipasarkan. Berikutnya adalah badan usaha jasa. Badan usaha jasa ini kegiatannya adalah mengelola atau menjual jasa, bergerak di bidang jasa. Nah, contohnya jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan lain-lain. Sekarang badan usaha berdasarkan kepemilikan modalnya. Yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN. Namanya juga BUMN, berarti kepemilikan modalnya 100% berasal dari negara. Jadi jika badan usaha tersebut mendapatkan laba atau rugi ditanggung oleh negara. Kalau laba berarti menambah kas negara, kalau rugi berarti mengurangi pendapatan negara. Yang kedua adalah BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Ini berlaku di Indonesia terutama karena Indonesia memberlakukan otonomi daerah, maka setiap daerah memiliki badan usaha masing-masing untuk mendapatkan hasil dari usaha yang dimiliki oleh daerah masing-masing.
Contohnya adalah bank, produk di bidang keuangan, perbankan, Bank Jabar, milik Jawa Barat berarti, kemudian Bank Jateng, kemudian Bank DKI, dan lain-lain. Yang ketiga adalah BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Jadi kepemilikan modalnya murni milik swasta. Yang keempat adalah BUSA, Badan Usaha Swasta Asing. Ini kepemilikan modalnya itu investornya investor asing. Yang kelima adalah joint venture. Joint venture ini kepemilikan modalnya ini kerjasama dengan negara-negara lain. Yang terakhir adalah badan usaha koperasi. Koperasi ini didirikan oleh anggota minimal 20 orang biasanya. Dan apabila seseorang ingin menjadi anggota, maka harus menyetorkan sebuah setoran yang disebut dengan simpanan. Ada simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela. Jadi jika hasil usahanya itu didapatkan dalam satu periode, maka akan dibagi sesuai dengan persentase yang dimiliki oleh anggota tersebut. Oke. Materinya cukup sampai di sini dulu dari Ibu yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Silahkan kalian membaca kembali di bukunya masing-masing, kemudian kalian silahkan kerjakan tugasnya. Tugasnya adalah silahkan kalian membuat rangkuman di buku tulis kalian masing-masing, kemudian rangkumannya diberi nama di atasnya. Kemudian difoto dan diupload di kolom komentar. Oke, Ibu tutup pertemuan hari ini. Sampai ketemu minggu depan insyaallah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.